Diberikan 5 titik berbeda pada sebuah bidang. Misalkan N menyatakan banyaknya segitiga yang dapat dibentuk menggunakan titik-titik yang ada, jumlah semua nilai berbeda dari N adalah. Oke, jadi di sini kita diberikan 5 buah titik, tapi kita tidak tahu kedudukan satu titik satu sama lainnya bagaimana. Sehingga kita harus pikirkan kasus masing-masing keadaan tersebut. Yang perlu dipahami adalah ketika kita punya 5 titik yang berbeda, maka titik-titik ini tidak akan bisa dijadikan sebuah segitiga jika titik itu kolinier atau segaris. Ya. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Dan bisa saya katakan untuk kasus yang pertama ini nilai n-nya adalah 0. Karena tidak mungkin membuat sebuah segitiga ketika tiga titiknya membentuk garis yang segaris. Ya, kita menuju kasus yang kedua. Ya. Jadi di sini fokus utama kita adalah apakah ada sembarang tiga titik yang dia segaris. Karena ketika dia segaris, sekali lagi, dia tidak mungkin bisa menjadi sebuah segitiga. Maka untuk kasus kedua di sini, kita mempertimbangkan keadaan ketika empat titiknya segaris dan satu titik yang lain tidak segaris. Ini keadaannya. Jika kasusnya semacam ini, yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu memilih dua titik untuk menjadi alasnya. Dan titik itu bisa dipilih dari empat titik yang ada. Kita ambil empat titik ada. Ya. Sebagai contoh, misal titik yang terpilih ada ini dan titik ini, maka tinggal kombinasikan kedua ini dan gabungkan dengan titik sisanya, kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Nah, oleh karena itu, di sini banyak cara untuk memilih alasnya adalah memilih memilih dua titik dari empat titik yang ada atau empat kombinasi dua. Sehingga di sini terdapatin 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 kali 1 ya. Catat saja kita akan dapatin hasilnya adalah 6. Jadi buat kalian yang belum tahu kombinasi itu apa, kombinasi adalah ketika kita diberikan n buah objek dan kita disuruh memilih R, di mana pemilihannya tidak memperhatikan urutan. Nah, rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. N faktorial dibagi N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Dengan faktorial menyatakan perkalian ya, berurutan ya, dari N sampai hingga 1. N min 1, N min 2, dan seterusnya hingga 1. Nah, untuk berikutnya kita akan menuju kasus yang ketiga. Kasus ketiga, kita akan ngomongin 3 buah titik yang saring segaris dan 2 titik di luar garis tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan untuk di sini? Sama kayak tadi, kita bisa memikirkan memilih untuk alasnya. Misal kita pilih alasnya di bagian sini, berarti kita memilih 3 titik, 2 titik dari 3 titik yang ada. Oh ya, balik lagi ke kasus 2 tadi ya. Kasus 2 tadi nilai n-nya ketemu sama dengan 6. Dan untuk kasus 3 ini, bisa kita milih 2 titik dari 3 titik yang ada, 3 kombinasi 2. Habis itu, memilih titik sisanya adalah memilih titik dari satu di antara 2 titik yang ada. Sehingga hanya ada 2 kemungkinan. Kalikan dengan 2. Atau perannya bisa kita ganti ya. Yakni gimana kalau alasnya adalah 2 titik tadi. Yakni alasnya kita ambil dari sini. Titik sisanya kita ambil dari sini. Berarti memilih alasnya hanya ada satu kemungkinan ya. Dan ini titik sisanya hanya ada 1, 2, atau 3 ya. Sehingga kita punya 3 segitiga yang terbelah di sini. Sehingga kita dapetin 3 kali 2 tambahkan dengan 3, 6 tambah 3 hasilnya adalah 9. Ini adalah kondisi yang ketiga. Kita dapetin nilai n-nya adalah 9. Jadi kasus 3 dan kasus 4 itu berbagi kemiripan ya. Kita ngomongin 3 buah titik. 1, 2, 3. Dan 2 titik sisanya di luar garis tersebut. Tapi membentuk garis baru. Dia juga segaris dengan ini. Nah, ada banyak kombinasi ya. Ada banyak kombinasi dari bentuk
untuk kasus yang ketiga ini, bisa jadi grafiknya berbentuk seperti ini. Bisa jadi juga grafiknya mungkin akan berbentuk seperti ini. Atau bisa jadi grafiknya berbentuk seperti ini. Seperti huruf X. Nah, mau bagaimanapun kondisi grafiknya, intinya tetap ya ada satu titik yang berada pada dua garis sekaligus. Sehingga kondisi-kondisi ini nilai n-nya, banyaknya kemungkinan segitiga yang dapat dibentuk akan selalu sama. Kita kan mengobservasi salah satu saja ya, cukup kita observasi salah satu saja. Pertama, bagaimana jika ini sebagai alasnya, selalu seperti yang sudah-sudah kita saya katakan kita memilih dua titik dan titik-titik yang ada, tiga kombinasi dua. Sedangkan untuk memilih titik sisanya, kita nggak boleh memilih titik ini lagi. Hanya boleh dua titik yang tersisa. Di satu dan dua. Sehingga ada dua kemungkinan. Sebaliknya, kita tukar perannya. Gimana kalau eh, garis yang lain sebagai alasnya. Nah, perlu dipahami dalam hal ini, ketika kita memilih pada garis ini sebagai alas, titik ini sudah dipakainya. Titik ini tidak boleh kita pakai lagi. Kenapa? Sebagai contoh saja, misal saya ambil ini sebagai alas, dan ini sebagai titik yang tersisa. Ini adalah kondisi yang sama dengan yang tadi, yakni ketika ini sebagai alas, dan ini titik yang tersisa. Sehingga sudah terhitung. Sehingga dalam hal ini kita hanya punya dua pilihan, ya. Yakni garis ini dan ini. Hanya ada dua pilihan untuk memilih sebagai alasnya. Padahal dua titik tadi akan dipilih semuanya, sehingga hanya ada satu kemungkinan. Kemudian kita memilih titik sisanya. Untuk diperhatikan titik ini karena dia segaris tidak boleh dipilih lagi, sehingga kita hanya boleh memilih ini dan itu ya. Sehingga itu hanya ada dua segitiga, satu kali dua. Ya. Maka kita dapatin 3 kali 2 tambah 2, 6 tambah 2 hasilnya 8. Hal yang sama berlaku untuk kasus-kasus yang lain. Nah, sekarang kita menuju kasus yang terakhir ya. Misal titiknya berbentuk seperti ini ya. Tidak ada sembarang 3 titik pun yang segaris. Kalau kasusnya semacam ini, otomatis apapun ya, apapun segitiga yang kita bikin, apapun 3 titik yang kita pilih, dia pasti bisa membentuk sebuah segitiga. Karena ketiga-tiganya tidak segaris. Gitu. Sehingga rumusnya sederhana saja, ada 5 titik, kita pilih 3, sehingga 5 faktorial dibagi 3 faktorial dan 2 faktorial. Hasilnya adalah 10. Sehingga nilai N untuk kasus ini adalah 10. Oke, jadi kita punya 5 keadaan untuk N ya. Total N yang kita punya. Pertama ada 0, ada 6, ada 9, ada 8, dan ada 10. Total semuanya kita dapatin adalah 33. Sehingga jawabannya adalah yang A.